Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Taksum Mahfuzani selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Cibarang, Bapak Ibu guru yang senantiasa kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, marilah kita awali kegiatan diseminasi kita pada hari ini dengan membaca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk dapat memberikan sambutan serta membuka acara diseminasi pentingnya penerapan budaya positif bagi murid di SMP Muhammadiyah Cibarang. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan berbagai nikmat, salawat dan salam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai reformer dunia yang membawa kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah, sebelum pembahasan tentang karakter murid, ya, mari kita untuk bisa merenungkan atau memberikan evaluasi diri kepada kita semuanya sebagai guru, karyawan, agar anak itu bisa berkarakter baik. Salah satunya yang harus dijadikan pedoman bagi kita apabila kita ingin karakter muridnya itu baik, maka awalilah dari diri kita. Ketika anak supaya disiplin, marilah Bapak Ibu guru kita latihan untuk disiplin. Ya. Saatnya waktunya masuk kita masuk, waktunya berangkat. Ya. Sering apapun ketika kita sampaikan tentang disiplin, tapi kalau kita tidak disiplin, anak juga tidak akan disiplin. Bahkan kadang-kadang di belakang malah ngomel kayak gini. Oh, katanya supaya gini malah kayak gini. Nah ini jadi mari kita awali dari kita dulu ya. Sehingga ketika siswa ingin menjadi anak yang berkarakter, rubahlah karakter kita dulu. Jadi ini bisa menjadikan barometer bagi kita semuanya agar kita itu membuat peraturan. Mari peraturan itu diawali dari diri kita yang sesuai dengan kita dan perilaku anak didik kita. Diusahakan aturan itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga kita punya dampaknya itu bagus lah. Gitu. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tasum yang telah memberikan arahan dan juga mencengangi pesan-pesan kepada kita selaku guru di SMP Muhammadiyah Cibarang. Yang berikutnya nanti kita akan mulai masuk kepada agenda kita, yaitu acara diseminasi terkait dengan budaya positif di lingkungan SMP Muhammadiyah Cibarang. Untuk kegiatan ini nanti langsung akan dipandu sama Pak Fitri. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Cibarang dan Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pada pagi menjelang siang ini kami ingin
diseminasi bahasanya gaul panu angel banget. Nggak usah serius Bapak Ibu ya, kayaknya muka-mukanya jadi apalagi ngurusin grup wali kayak ya nggak usah serius. Dan ini adalah sifatnya kami, itu sifatnya kami sudah melakukan, kemudian sifatnya ini berbagi ya, jadi bukan menggurui atau mengajari Bapak Ibu itu tidak, tapi ini kami sudah kami terapkan, kemudian kami mencoba untuk berbagi seperti itu ya. Dan setelah kami terapkan juga ya alhamdulillah ada ya Pak ya, berarti ada manfaatnya seperti itu. Nah makanya kami berusaha untuk kali ini untuk berbagi lah. Monggo nanti bisa ada yang mau ditanyakan langsung saja ditanyakan, nggak masalah itu. Dan agenda kita hari ini adalah tujuan pembelajarannya nanti guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid. Ya, murid itu sebenarnya punya karakter. Kita cuma tinggal nebahin saja. Ya, karakternya mungkin jangan lihat di tembok ada coret-coretan, itu udah karakter itu. Ya, artinya jangan cuma mempertebalnya karakter itu harusnya di mana letaknya. Nah, itu tugasnya kita mempertebal. Itu tujuannya. Kemudian agendanya pembukaan sudah, nanti presentasi nanti akan bergiliran saya dengan Pak Hendro, kemudian nanti ada tanya jawab, ada refleksi, dan kita nanti bikin aksi nyata seperti itu. Nah untuk presentasinya nanti kita ada 6 materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi 5-6 ini restitusi. Nah, restitusi apa? Ya nanti kita bahas bersama-sama. Oke, untuk materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang akan disampaikan oleh Bapak Hendro. Pada Bapak Hendro, tadi silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja lah, waktunya baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, juga rekan Wendri. Kali ini kita berteman ya. Sebelum kita berteman Wendri, saya ingin minta Bapak Ibu guru ini berpasangan nih, kanan dan kiri. Masih on? Oh masih ngantuk? Kesel banget ya. Teman saya ya. Di depan ini ada kegiatan. Kegiatan ini namanya kegiatan kepalan tangan. Sebelumnya ada yang pernah mengikuti ini? Belum? Oke. Baik, nanti saya coba pandu nih. Saya coba pandu. Untuk kegiatan kepalan tangan ini, Bapak Ibu yang duduk berpasangan, saya mohon untuk bisa mempraktekkan instruksi yang ada di sini. Yang pertama, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, kegiatannya ini cobalah buka. Jajal dibuka. Anda nanti bergantian nih. Anda adalah A. Tugasnya Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Nanti mungkin kita mulai dari sebelah kanan dulu deh. Kanan dulu, kanan yang jadi ya. Berarti ngepal dulu ya. Iya, yang kanan itu ngepel. Ngepel dulu. Ya. Ngepel. Saged ngepel mboten? Iya, saged. Ekspresi ini ya, Pak. Ngepel ini. Barisannya Bu Emi belakang, barisannya Bu Emi ngepal. Ya, kemudian ya, sebelah Ibu. Nanti mengepal.
Oke, yang sebelah kanan nanti mengepal, ini biar pakai. Setelah mengepal, nanti coba bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ini jerone mau dibayangkan. Oh, Bu ini mulai dikepal saja. Bayangkan duit. Terserah. Dengan bisa berimajinasi pokoknya apalah yang berharga, duit, cincin, pernikahan atau apa. Sudah kebayang? Sudah nggih? Bu Ulfi sudah kebayang? Apa benda berharga yang dipegang sudah? Boleh kasih bocoran? Ada? Apa? Oh, cilok. Ya, Bu Eka ini apa? Oh, diri sendiri. Oh, oke. Dalam ya. Baik, sudah dibayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Berikutnya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Pokoknya nyekel barang sing benar-benar penting. Okay. Terus tugas B, berarti yang sebelah ya. Yang barisannya Bu Eka, barisannya G, Bu Ari Panca, barisannya Mas Ajis. Tugasnya adalah mencoba dengan segala cara. Nggih, digarisbawahi segala cara. Pokoknya pilih carane dibuka tangane kancane. Caranya terserah. Imajinasinya kalian pilih carane ben kancane jenengan kowe gelem buka tangannya. Kami kasih waktu berapa menit Kak? 1 menit ya? Boleh pakai ini ya. Boleh bujuk, boleh menghargai, intimidasi, memarahi boleh, menggoda, mengkritik, atau bahkan mungkin menawari uang. Kira-kira siapa yang berhasil, siapa yang sukses? Oke, 1 menit dari sekarang, silakan. Biasanya berhasil tadi berapa? Ada lagi 2 orang aja. Yang gagal pembayaran. Yang gagal. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan Pak, masuk Pak. Oke. Ini ada pengalaman sukses nih. Coba ceritakan Pak. Kok bisa membuka tangannya Pak Hari? Apa Pak? Saya tidak tahu dia mengepal apa. Ya. Saya tidak tahu Pak Hadi membayangkan apa yang di dalam kepala kanannya, dan saya ya selaku rekan ya Pak ya meminta ya Pak, boleh saya minta dia dengan sukarela Bujuk ya. Ya, ya. Gitu saja. Oh iya. Oke, tepuk tangan lah. Pak Hari. Pak Jatmiko. Oke. Terus Pak Hari, kenapa kok bisa dengan mudahnya? Oke. Yang saya kepala sebenarnya itu adalah kerjasama. Jadi kalau saya kepala sendiri, saya pegang sendiri itu nggak mungkin akan terjadi. Sukarela ya, kerjasama. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari masih. Ya, kisah sukses dari Pak
Ya, Pak Aziz, monggo. Ya, Pak. Kalau saya tadi merayu tapi lebih ke maksa sih, Pak. dan memang saya sama Pak Malan guyonan ya, Pak, suka canda dari Pak Malayu, Pak. Oke. Karena Pak Ahmad, Kalau aku pasrah aja, Pak. Kenapa harus ada kelihatan dalam kehidupan sehari-hari kayaknya ya. Iya, Pak. pasrah, Pak? Iya, Tapi iya, oke. kok nggak enak atau gimana, Pak? Isinya apa sih, Bapak? Isinya apa? Iya, isinya apa katanya? Isinya apa, Pak? Sama rahasia dong. Oh. Pokoknya penting ya, Pak ya. Kenapa rahasia jenengan berikan ke Pak Aziz? Iya, itu kan sesuatu yang penting. Kenapa jenengan mau memberikan ke Pak Aziz? Ya, jaga keluarga. Oh, keluarga. Anggap keluarga, kedekatan lah ya teman. Baik, luar biasa sekali nih. Tadi ada praktik bersama terkait dengan membuka kepala teman. Boleh dilihat. Baik, Bapak Ibu, dari kegiatan yang tadi ternyata Pak Hari tadi menyampaikan, oke lah, saya dengan sukarela membuka tangannya karena pengen kerjasama biar semuanya jadi lancar, orang-orang gego dan sebagainya gitu. Tapi kira-kira menurutnya menurut Pak Hari ini yang bisa membuka itu sebenarnya yang mau membuka itu Pak Harinya atau karena disuruh sama Pak Jatmiko atau kesediaan dari Pak Hari sendiri untuk membuka? Dari Pak Jatmiko terus dengan bersedia untuk membuka. Oke. Kalau Pak Akmal gimana, Pak? Yang menentukan membuka itu siapa? Pak Aziz memberikan masukan, memberikan rujukan. Terus yang ini kan penting banget ya, penting banget ya dah. Terus dengan bersedia membuka. Yang membuka tangannya siapa? Yang melemaskan tangannya dengan siapa? Pakai terima tadi. Pakai tertentu gitu. Iya. Kebutuhan khusus lah ya. Coba tanya yang mau bercoba. Iya. Untuk permulaan nih, yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi yang akan disampaikan oleh Pak Wendri. Mohon keikhlasannya untuk beri aplaus untuk Pak Wendri. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Aplaus juga buat Pak Hendro, tadi sudah menyampaikan materi yang pertama. Berarti disiplin positif itu intinya disiplin itu sebenarnya dari diri sendiri. Ya bukan aturan, bukan apa, tapi disiplin itu sebenarnya dari diri sendiri. Kemarin ada yang menyatakan juga bahwa disiplin itu merupakan guru yang memaksa kita untuk berbuat baik dan berbuat lebih baik lagi. Ya, jadi disiplin itu sebenarnya ya ada di dalam diri kita. Kemudian untuk yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nanti ini saling berkaitan Bapak Ibu. Materi yang pertama, kedua dan seterusnya itu saling berkaitan. Oke, teori motivasi yang pertama itu motivasi ada tiga, motivasi terendah, sedang, kemudian tertinggi. Motivasi terendah itu tadi menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Nah, mungkin tadi Pak Hari sama Pak Akmal kira-kira motivasinya yang mana Pak untuk bisa membukanya? Kira-kira yang mana tadi Pak Akmal, Pak Hari? Motivasinya Pak? Yang mana kira-kira? Terendah, sedang, eksternal?
3 kayaknya. Nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya Pak. Tadi Pak Akmal mempercayai Pak Ajis itu keluarga, ya kan? Pak Hari mempercayai nilai kerjasama. Nah, ini yang Bapak Ibu yang kita harapkan, bahwa kita harus bisa memberikan murid atau teman itu dengan motivasi tertinggi atau motivasi internal. Ya, motivasi sedang untuk mendapatkan imbalan hadiah. Tadi nek ngowahi duit gelem, berarti motivasinya itu masih sedang yang di diri sendiri. Nah, kita menuju bagaimana mewujudkan murid itu motivasinya tinggi. Artinya itu motivasi dari diri sendiri, bukan dari Bapak Ibu guru. Dia mau menyapu itu karena motivasi internalnya, motivasi diri sendiri, bukan kok kegiatan nyapu atau ada sertifikat dan sebagainya. Nah, ini tujuan kita. Lanjut Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, buat apa namanya, membuktikan itu motivasi internal, motivasi yang tertinggi atau sedang atau rendah ini seperti ini. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap memilih melakukannya, padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi? Saat itu Anda menjadi orang seperti apa? Saya yakin Bapak Ibu semua pernah mengalami seperti ini. Saya yakin semuanya pernah mengalami. Sing kudu rugi finansial, ya kan? Sing kudu diolok-olok neng orang lain, ya kan? Pernah kan? Tapi saya yakin Bapak Ibu semua punya prinsip, punya nilai-nilai yang kenapa Bapak Ibu melakukan itu? Ya, nyong rugi, nyong ibaratnya wis domai wong liya, tapi jenengan tetap melakukan. Ya, itulah yang jadi dasar kita nanti bisa menerapkan ke anak-anak yang motivasi internal tadi itu. Lanjut Pak. Kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi di sini ada 3, yaitu hukuman sendiri itu apa, kemudian konsekuensi itu apa, dan restitusi itu apa. Hukuman itu biasanya tindakan terhadap suatu pelanggaran, pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya, jadi hukuman dan konsekuensi. Program disiplin positif itu dinamakan restitusi. Berarti hukuman dan konsekuensi itu bareng, sedangkan restitusi itu terpisah. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari Gosen tahun 2004. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selsom Gosen tahun 96. Nah, ini mungkin bisa Bapak Ibu bisa lihat ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi kalau hukuman itu kebanyakan, kalau menurut teori ini, kebanyakan itu menghasilkan identitas yang gagal. Ya, identitas gagal itu artinya dia itu sudah ya tidak ada apa namanya, ya tidak ada semangat untuk mereka berjuang dan sebagainya. Itu identitas gagal. Sedangkan identitas sukses itu mereka yang mau berjuang, ya mau melanjutkan hidup, mereka yang mau bersemangat untuk memperoleh sesuatu dan sebagainya. Nah, hukuman
Ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, bocah terlambat. Weh, melayu 10 putaran. Ya, itu hukuman yang harus terjadi dan itu kadang menyakitkan buat anak-anak. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Ya, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Ini nggih bisa dibaca sendiri nggih. Oke, lanjut Pak. Nah, ini lagi hukuman perilaku pasif agresif meningkat, konsekuensi penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusi masalah terpecahkan. Ya, nah ini yang hukuman. Peraturannya adalah kamu harus bla 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 dan sebagainya. Tapi kalau konsekuensi, kita menanyakan apa peraturannya. Ya, bedanya di situ hukuman. Misalkan kalau hukuman peraturannya kamu harus lari. Ya. Tetapi kalau konsekuensi ditanyakan apa peraturannya. Nah, berarti kalau mau menanyakan artinya di situ ada diskusi dulu sebelum melakukan yang tadi misalkan yang diberitakan. Kemudian restitusi apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan dan sebagainya. Ini bisa dibaca sendiri. Monggo lanjut. Nah, ini kata-kata yang kalau yang negatif tadi hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Yang netral, lakukan apa yang saya katakan. Ini netral. Sedangkan yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ya, ini terus sudah lanjut coba. Ini masih dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri, konsekuensi kehilangan hak waktu jeda, restitusi murid akan tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki. Lanjut coba. Oke, sekarang Bapak Ibu. Nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Monggo, apa? Hukuman atau konsekuensi? Ya ini. Oke, gimana Bu? Tergantung sudut pandangnya gimana maksudnya? Ya, maksudnya kalau sudah kesepakatan mungkin konsekuensi gitu. Kalau misal ujuk-ujuk kamu nanti ini ya mungkin hukuman. Itu hukuman ya. Oke. Sekarang kalau kita lihat dari kalimat ini, menurut jenengan gimana Bu? Kalau saya sih lebih cenderung mungkin lebih hukuman. Hukuman ya. Yang lain Bapak Ibu gimana? Kalau menurut kalimat ini, memang sudut pandangnya nanti akan berbeda. Ya, lanjut Pak. Ya, hukuman. Tepuk tangan Bu Emi, luar biasa Bu Emi. Ya, oke lanjut. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Oke, dijawab. Hukuman. Ya, oke, hukuman. Ya, lanjut. Nanti biar terakhirnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu kan jelas ya. Benar, konsekuensi. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi? Coba Pak. Ya, konsekuensi. Bedanya apa Bapak Ibu sama yang pertama tadi? Sama-sama lari, sama-sama terlambat. Konteks pembelajarannya kan PJOK, jadi menyambung antara hukuman lari dan mata pelajaran. Nah, betul. Indikator konsekuensinya salah satunya itu Bapak Ibu. Ada keterkaitan.
Ya, ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Padahal itu sama, lari. Pada Melayu, anak-anak sama-sama melakukan lari, tapi di kejadian yang berbeda. Ya, nah itu bisa. Oke, lanjut Pak. Oke, itu jadi yang motivasi tadi itu saya simpulkan motivasi ada 3, motivasi rendah, sedang, tinggi, ya kan? Kemudian kita harapannya untuk membangkitkan motivasi yang tinggi. Kemudian hukuman dan konsekuensi itu tadi kalau hukuman itu secara tiba-tiba ya, hukuman itu secara langsung ya, istilahnya murid tidak dilibatkan ya, murid tidak datang terlambat lari, nah murid tidak dilibatkan. Tapi kalau konsekuensi itu murid dilibatkan. Jadi sama-sama melakukan hal yang sama, misalkan lari 2 kali lapak 2 putaran, kalau hukuman murid tidak dilibatkan, sedangkan kalau konsekuensi murid dilibatkan. Itu perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Sedangkan restitusi itu adalah cara untuk kita memperbaiki keadaan anak yang sedang melakukan kesalahan. Itu. Baik, untuk yang materi ketiga dilanjut Pak Hendro, keyakinan kelas. Baik, terima kasih Pak Hendro. Selanjutnya untuk yang keempat, materi keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini saya link terkait mungkin. Nah, ini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2. Ini kita anggap wali kelas 7. Saya mana? Pak Wendri, guru wali kelas 7C di SMP Muhammadiyah Haji Barat, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Saya itu muridnya polanya Akbar ya. Kemudian Akbar beberapa anak di kelas 7C telah datang padanya dan mengeluhkan. Jadi si cewek-cewek terutama ngeluhna Akbar seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya bukan berarti jaluk jajannya lah. Ya, ada kasus di kelasnya saya, Akbar sering jaluk jajanan maring kanca-kancane. Ya, nah jika kita menghadapi situasi seperti itu, apa yang kita lakukan? Dan menurut Bapak Ibu semua, kira-kira apa alasan alasan Akbar tadi melakukan itu? Akbar minta jajanan ke teman-temannya, kira-kira alasannya apa? Lanjut Pak. Ya, sebelum kita menjawab tadi soal ini 5 kebutuhan dasar manusia, itu yang pertama survival, bertahan hidup. Benar ya Bu ngomongnya ya? Benar ya? Yang salahnya bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, belonging. Ya, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga power, kekuasaan atau penguasaan. Yang keempat freedom atau kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan atau fun. Ya, ini yang secara teori. Secara teori ada 5 kebutuhan dasar anak-anak.
Ya, survival, cinta kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Itu. Lanjut Pak. Ya, kebutuhan bertahan hidup tadi survival itu kebutuhan fisiologis untuk dapat bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang kebutuhan untuk diterima. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebebasan kebutuhan pilihan. Keenam, kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kira-kira kasus Akbar tadi itu kebutuhannya apa? Nah, kita harus bisa mendengar dulu Akbar itu ngomong seperti apa. Pak, kencot. Nah, harus muni kencot berarti dan hidup. Yang seneng Pak ngomong belai Ramadan. Itu berarti kesenangan. Nah, ya apa tadi dan sebagainya. Itu lanjut Pak. Ya, nah ini kita akan coba ya. Kita akan belajar gimana menentukan ini itu kebutuhan dasar seperti apa. Contohnya seperti ini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah nanti, kebutuhan apa yang dia penuhi? Lanjut Pak. Nah, nih, ketika Dimas menjawab, aku merasa bangga dan keren, artinya itu sebuah kebutuhan power, penguasaan. Ketika Dimas menjawab, aku bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku, artinya itu kasih sayang ke temannya, bilangin dan ingin diterima di kelompoknya, di teman-temannya. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, itu kebebasan. Nah, kemudian menyetir mobil itu seru, itu sebuah kesenangan. Lanjut Pak. Nah, sekarang Dinda seorang anak kelas 7 SMP. Begitu di rumah, Dinda mengadu pada ibunya bahwa dia benci Ibu Rani, ya, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani? Carane Rani Dinda tutur maring ibune, tuture ngelanya ora seneng maring Pak Wendri seperti itu. Nah, kira-kira apa yang saya lakukan? Kemudian kita bedek Dinda itu sebenarnya butuhkan apa dari saya? Kenapa dia tidak suka terhadap saya? Apa ada kebutuhan apa yang kurang? Begitu. Lanjut Pak. Nah, bila jawaban Dinda seperti ini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru. Ya, artinya itu sebuah kebutuhan senang. Bocah pada ribut neng kelas, ya. Nah, itu sebuah kesenangan. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Itu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau tidur di kelas, itu apa kira-kira kebutuhannya? Kalau tidur di kelas, apa kira-kira kebutuhannya? Hah? Apa? Dari 5 tadi, kira-kira apa? Survival masuk? Ya, tergantung. Dia tidurnya jam 5, ya kan? Nggak mungkin orang tidur jam 5 harus melek terus, ya kan? Artinya dia masuk survival, ya.
Itu kemudian kalau misalkan ya kita tanya alasannya lagi seperti itu. Terus kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengar ini bu guru aja. Nah ini kebebasan dan seterusnya. Lanjut Pak. Ya itu jadi materi yang barusan adalah gimana kita bisa menentukan 5 kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid. Ya. Tapi yang harus dilakukan satu. Apa Bapak Ibu? Sebelum kita mengetahui 5 itu yang harus dilakukan satu. Apa kira-kira? Sebelum kita melakukan 5, ada satu hal yang perlu kita lakukan dulu. Iya, tanya. Gali informasi dulu. Nyoret, ya cekel baik, cekel takon kenang apa. Ya, lalu seneng bak. Ya. Oh berarti dia masuk iseng bak. Oh, dia ke senang. Berarti dia butuh hiburan senang. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya tadi 5 dasar itu kita bisa memahami. Kemudian nanti ketika ada anak melakukan sesuatu hal, nah kita bisa dari jawaban anak itu kita bisa memilih mana yang masuk ini dan seterusnya. Itu dan lanjut ke materi yang kelima itu restitusi dan 5 posisi kontrol. Monggo Pak Idro. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke materi terakhir, ini ada video. Kayaknya menarik ini. Baik Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu tanggapan video yang tadi bagaimana? Tanggapan ini bagaimana? Ini ada video lagi nih. Ya, di video tadi serba susah ya. Guru ngerasi bocah domain karo wong tuane tenang. Ora kerasi tebarani egalon. Ya, tebarani egalon. Nah, artinya begini Bapak Ibu, kenapa ada seperti ini ya? Yang menjadi catatan itu tidak boleh adalah ketika kita sudah merasa acuh. Nah, itu yang kita harus hindarkan. Kan tadi kan di sini videonya pertama dia keingat dengan kasus gurunya ya kan, penjara dan sebagainya. Akhirnya dia malah masa bodoh. Nah, ketika masa bodoh akhirnya anak semakin apa? Semakin amburadul.
Ya, makanya sama anak ketika wis coret-coret, wis ngomong dewek wedi, kemudian kita wis akhirnya kita muncul masa bodoh, itu anak malah semakin mencoret-coret. Nah, tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, harapan kami kita akan maju. Nah, ini yang materi segitiga restitusi. Ini materi terakhir. Ini adalah cara gimana kita menyelesaikan masalahnya murid. Ya, menggunakan segitiga restitusi. Ya, yang pertama itu ada tahap-tahapnya, strateginya itu ada 3. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, artinya ada tiga strategi. Strategi yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian strategi yang kedua validasi tindakan yang salah, lanjut Pak. Ya, dan yang tadi menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut Pak. Nah, menstabilkan identitas. Ya, yang pertama strateginya ini, ya caranya nggak dewek ngomongnya malam-malam ini sih lah. Ya wis, kalau salah ya wis ora apa-apa. Nah, seperti itu, tidak ada manusia yang sempurna. Istilahnya golet hatinya di si bocah. Ya Pak Kuri harus tahu kayak gue, tahu nyoret-nyoret. Ya, dan sebagainya, kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian tergantung caranya bapak ibu semua. Nek aku ini kayaknya aku saya nggak tertarik dengan siapa yang salah, tapi saya mau cari solusi dari permasalahan ini. Nek menurut saya prinsip saya kayaknya saya pakai yang itu. Mau bisa yang lainnya bapak ibu tergantung karakternya jangan semua, maksudnya tergantung cara jangan semua. Itu lanjut Pak. Itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu setiap tindakan, kembali lagi, setiap tindakan itu pasti ada tujuannya. Ya, nah itu kata-kata untuk memvalidasi tindakan itu padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini. Ya, contoh misalkan murid ngejek temannya, marah-marahi temannya, kemudian yang memaki bapak ibu panggil. Ya, nah untuk validasi tindakannya, ya untung aja kamu nggak mukul, untung aja kamu nggak melakukan hal-hal yang lebih parah dari ini. Ya, misalnya nyoret-nyoret, validasi tindakannya ya untung aja kamu nyoretnya di tembok. Coba nek nyoretnya di mobil orang yang harus ganti rugi sebagainya. Nah, itu validasi tindakan. Ya. Nah, yang perlu kita pahami tentang validasi tindakan, lanjut Pak. Itu, nah, guru tidak menyarankan bahwa melanggar aturan itu adalah sebuah sikap yang baik. Ya. Jadi anak itu nyoret kan nyalain aturan. Tapi kita harus validasi tindakan yang salah. Ya. Jadi yang dalam validasi tindakan yang salah ini, dalam strategi ini, yang perlu ditekankan adalah pada dasarnya kita harus memahami alasannya. Dasarnya kita harus paham alasan sebuah murid itu melanggar peraturan itu, alasannya apa. Sebenarnya itu dasarnya. Ya, dan tadi kita jadi tahu kebutuhan murid itu 5 kebutuhan tadi, mana yang murid perlukan. Ya, dengan validasi ini diharapkan itu murid bisa lebih terbuka.
ya, lebih terbuka lagi dan mau membicarakan masalahnya. Lanjut Pak. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan tadi itu yang kita bahas di pertama tadi. Keyakinan apa yang kita sepakati, yang harus kita junjung dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya, apa nilai-nilai yang kita sepakati dan sebagainya. Lanjut Pak. Ciri-ciri restitusi, ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan, cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ini restitusi. Segitiga restitusi itu caranya, metodenya. Lanjut Pak. Ya, ini kemarin prakteknya Pak Hendrosi, siapa ya Pak? Primeria ya, Alex, yang ketahuan merokok. Ya, akhirnya cerita orang nangis, yang kecewa karo bapak ibunya. Aduh, terus masalah keluarga kayak ujung-ujungnya. Ya, itu setelah kita mengetahui itu, nanti dasarnya yang saya bawa ibu. Sebenarnya dasarnya itu di keluarga. Hampir sebanyak murid itu di keluarga. Dan itu mereka melampiaskannya ke sini. Ya, nah, kalau masalah keluarga, apakah kita perlu menyelesaikan juga? Perlu nggak kira-kira Bapak Ibu? Iya perlu. Nek orang masalahnya orang berapung. Ya, minimal kita membantu menyalurkan antara anak dengan orang tua. Jagung nak wis ora ngomong anak orang tua. Minimal itu. Ya, itu jadi. Nah, plus lanjut Pak. Ya, ini sudah mengetahui restitusi. Akhirnya kami menyimpulkan, saya Pak Hendro menyimpulkan bahwa kasusnya Alek ngerokok itu ya karena kebutuhan dasarnya kasih sayang. Artinya butuh perhatian. Karena dia sudah kecewa dengan orang tuanya. Dan orang tuanya itu enggak di rumah semua ya Pak ya. Alek kemarin ya, orang tuanya enggak di rumah semua ya. Nah, orang tuanya enggak di rumah semua. Tuh, yang kasusnya Alek. Yang kasusnya Alek, dia sudah 3 kali ya Pak, sudah ada surat pernyataan. Dan ini yang ketiga kalinya. Artinya begini Bapak Ibu. Artinya yang penting kita menjalankan peran ini. Jadi ini menanggapi pertanyaan apakah anak bisa dikeluarkan atau tidak. Kalau menurut kami bisa. Kenapa? Yang penting peran ini dilaksanakan dulu. Peran kita sebagai guru dilaksanakan. Nah, ketika mungkin ada tahapannya, satu ya Pak, satu levelnya mungkin sudah dibilangin, sudah dikasih apa-apa, akhirnya kasih SP1 misalkan. Terus berikutnya SP2 dan berikutnya lagi SP3. Ya, jadi antara bisa dikeluarkan atau tidak, yaitu kembali lagi tergantung sekolah yang mau bagaimana. Yang penting tugas kita guru ini melaksanakan ini dulu. Ada datanya semua, kita dilakukan itu. Nah, kalaupun berhasil atau tidaknya sudah 4 kali atau 5 kali tidak berhasil, ya mungkin dengan guru lain bisa. Dengan saya melakukan segitiga restitusi tidak mempan, mungkin dengan guru yang lain bisa. Nah, jadi harapan kami, mbok karo Pak Hendro mempan, mbok karo wali kelasnya mempan, mbok karo wali kelasnya orang mempan, ya mbok karo Pak Aziz mungkin mempan. Ya, karena anak-anak dia tergantung. Makanya kenapa ini kita sharing biar kita bisa bersama-sama. Nah, nanti kalau semua bersama-sama bisa dilakukan, hasilnya tetap negatif, ya kita lanjut ke peraturan sekolah SP1. Nah, kita coba lagi
hasilnya negatif atau positif. Kalau hasilnya baik, ya sudah berhasil berarti kita semua. Makanya untuk materi yang dari 1 sampai 6 tadi itu sebenarnya butuh kerjasama, bersama-sama. Butuh kerjasama semuanya. Jadi kalau misalkan cuma satu, saya atau Pak Hendro, mau pas yang lagi menanyakan keyakinan kelas itu untuk gawe, ya kan? Artinya ya memang bersama-sama. Siswanya ini memang harus bersama-sama. Itu jadi dalam kegiatan siang hari ini kami bertujuan untuk apa ya, bersama-sama untuk ini ada semacam metode atau program, istilahnya cara. Tidak ada salahnya kita pakai. Saya pun pertama seperti itu, mengikuti ini. Lah menurut saya sudah benar dengan cara saya mendidik dan sebagainya, itu tidak masalah. Tapi kalau ada cara yang mungkin lebih baik, ya tidak ada masalahnya juga kita coba. Nah itu jadi pada kesempatan siang hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu guru semua mau istilahnya mau hadir dan mau apa namanya ya berbagilah, dan kalau bisa nanti dengan kesiswaan kita bisa melakukannya bersama-sama, dan harapannya dengan kita melakukan bersama-sama kita mengurangi siswa yang keluar dari kita. Budi kesut terus ya Bu ya, sama teman Budi kesut terus Ibu. Ya, nah harapannya seperti itu. Yang penting peran kita dilaksanakan. Paling itu saja yang bisa kami sampaikan. Monggo nanti sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu kita refleksi, ya. Kita refleksi itu bukan kesimpulan, refleksi itu lebih dari sebuah kesimpulan. Nah, refleksi kali ini, materi yang paling menarik perhatian menurut saya itu yang mana? Ya, monggo di Bapak Ibu. Ya, silakan ditulis refleksinya. Lembar yang kosong. Lembar yang kosong. Maaf ya. Ya. Ya, yang pertama materi yang paling menarik perhatian menurut Bapak Ibu semua, dan perasaan Bapak Ibu bagaimana terkait materi itu? Iya, yang pertama. Yang ini 1, 2, 3. Yang pertama, materi yang paling menarik perhatian menurut Bapak Ibu. Tadi ada 6 ya. Nah, ditambah perasaannya bagaimana? Perasaannya terhadap materi itu bagaimana? Bingung apa? Seneng apa? Jadi bersemangat atau bagaimana? Materinya tadi ada disiplin positif ya Pak? Disiplin positif dan nilai-nilai universal. Kemudian materi yang kedua itu ada Apa mani? Bukan namanya. Ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebijakan. Teori motivasi hukuman. Ya, teori motivasi hukuman, konsekuensi tadi. Terus yang ketiganya tadi Pak Hendro keyakinan kelas. Yang keempatnya saya tadi kebutuhan dasar yang 5, ada survival, ada penguasaan power, ada fun kesenangan, ada kasih sayang belonging, terus satu lagi ada apa ya tadi Yang segitiga itu penguasaan power, fun, belonging, survival, dan satunya
Freedom. Itu Kebebasan. freedom ya. Kebebasan. Freedom. Itu kebutuhan dasar. Nah, monggo Posisi kontrol. posisi kontrol 5 tadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, kemudian ada pemantau, dan yang terakhir ada posisi sebagai manajer. Ya, dan yang terakhir segitiga restitusi itu ada strateginya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu strateginya. Nah, dari 6 ini kira-kira materi yang Bapak Ibu mendapat perhatian itu yang mana? Dan perasaannya bagaimana? Ya, perasaannya waktu mendengar materi itu, atau perasaan terhadap materinya itu bagaimana? Cukup nggih, Bapak Ibu sudah? Belum. Sambil itu, ada nggak yang mungkin perlu didiskusikan atau ditanyakan gitu terkait dengan kira-kira sekolah kita perlu nggak untuk menerapkan ini? Kan sifatnya Pak Berdi, maksudnya ada pilihan paradigma. Tentu nanti kan kebijakan ini adalah kebijakan sekolah, kan nanti sekolah mau seperti apa. Sebenarnya tidak ada yang bertentangan sebenarnya. Cuma ini adalah satu mekanisme atau alur pendekatan yang mungkin salah satu alternatif bagi alur pendekatan kita dalam menciptakan disiplin positif ke Anak. Karena sebelumnya kan pembahasan kita salah satu permasalahannya adalah anak-anak susah banget diomongi gitu ya, seperti itu. Apakah ini bisa menjadi alternatif permasalahan Bapak Ibu guru atau kita semuanya, atau mungkin ada nggak yang perlu kita diskusikan? Tuh, nanti Siman lanjut ya Pak. Bok ada silakan tanya saja. Kemudian yang kedua, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Kemudian yang saya sampaikan setelah materi tadi penyampaian, itu apa yang merubah paradigma itu pandangan saya pribadi. Apa yang merubah? Kira-kira apa yang merubah Bapak Ibu guru semua? Adakah yang berubah? Kalau tidak ada ya tidak ada. Kalau misalkan ada yang berubah, nah apa yang berubah? Pandangan seperti apa yang Bapak Ibu berubah? Itu. Itu yang kedua, dan yang terakhir, saya akan menjadi pendidik yang seperti apakah setelah tadi penyampaian materi ini? Ya, apakah boleh misalkan mau tetap sama dengan apa yang saya lakukan, tidak ada masalah. Mau ada perubahan sedikit, ya tidak masalah. Ya, karena ini sifatnya adalah choice, pilihan. Ya, Bapak Ibu, silakan langsung saja diisi refleksinya. Masukkan tadi terkait dengan motivasi dan masalah yang muncul banyak di sekolah kita. Antara lain anak-anak kita itu banyak masalah bagaimana kalau kita mengadakan pendekatan antara wali kelas dengan orang tua. Mungkin suatu saat lah, sebulan sekali atau 2 bulan sekali, seberapa bulan sekali mengadakan pertemuan khusus kelas apa, mengadakan pertemuan dengan orang tua. Jadi ada suatu pendekatan, jadi orang tua itu dipanggil ke sekolah kan bukan hanya tentang anaknya itu punya masalah. Mungkin itu bisa membantu anak-anak yang bermasalah, jadi orang tua itu tahu penyebab dari permasalahan yang dihadapi oleh Begitu Pak. Baik, terima kasih. Ada tanggapan dari Bu Budi. Ya, baik sekali. Itu ada suatu program ya, wali kelas bisa mengadakan setiap bulannya
pertemuan ya. Itu fungsinya ya tadi biar kita bisa berkolaborasi dengan orang tua ya. Tugas bisa dibagi tapi tanggung jawab anak itu tetap orang tua. Kita tidak bisa menggantikan tanggung jawabnya anak orang lain, itu tidak bisa. Tapi kita bisa menjalankan tugas orang tua di sekolah itu bisa. Tapi tanggung jawab tidak bisa kita bagi. Ya mungkin itu kolaborasi, yang program tadi itu kolaborasi untuk nanti bisa dimasukkan ya Bu Budi ya, masukkan ya program Bu Budi bisa Bu, ya program sekolah ya, siswaan kali kelas itu baik sekali. Monggo ada yang lain, boleh tanggapan, boleh saran, boleh masukan, boleh pertanyaan. Monggo Pak Sabito. Ya, tadi saya sudah mengikuti kegiatan ini, banyak hal yang menarik ya. Jadi saya jadi lebih terbuka lagi pikirannya terkait dengan pengelolaan saya pribadi sebagai guru itu seperti apa. Kemudian yang saya tanggapi terkait dengan adanya misalnya kita siswa yang melakukan suatu kesalahan, kan kita harus mendalami dulu apa permasalahan mereka, mungkin dari keluarga atau mungkin di sekolah hanya bisa dan sebagainya. Contoh misalnya anak yang terlambat dan kami menanyakan kenapa terlambat, alasannya misalnya rumahnya jauh atau mungkin di rumah harus membantu ibunya atau apa. Nah, mungkin kami memaklumi karena dia terlambat, tetapi apakah hal itu bisa saya sampaikan ke teman yang lain, misalnya ada lain anak B terlambat, tanyakan katanya motornya mogok, kan nggak mungkin setiap minggu sekali atau bagaimana. Dan dia mungkin protes, Pak itu aja sering terlambat, kok nggak dihukum, saya terlambat hanya beberapa kali kok dihukum, padahal motor saya mogok. Nah ini apakah kami harus menyampaikan, oh itu anak itu karena harus membantu ibunya misalnya apa dulu gitu, atau tidak boleh memberikan alasan daripada siswa kepada teman yang lainnya, itu biar adanya ya kesamaan hak mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menurut Pak Sabito, ini kan sifatnya diskusi gitu. Jadi dalam penanganan siswa untuk pendekatan segitiga restitusi ini, dan juga kenapa kok langsung kita awali dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal gitu. Karena sebenarnya nanti dalam pelaksanaannya itu anak akan kita kembalikan ke keyakinan bersama, tentunya yang sudah disepakati yang menjadi peraturan sekolah. Contoh misalnya kayak misalnya lah kalau saya di kelas 9A. Di kelas 9A ada yang namanya Mas Fadlan Gani. Mas Fadlan Gani itu misalnya sering terlambat atau juga mungkin masuk ke kelasnya itu kan telat gitu. Dan dilakukannya itu tidak cuma satu kali. Ketika ada anak yang terlambat, pendekatannya harapannya itu tadi, kalau posisi kontrol itu adalah posisi kontrol yang manajer gitu. Kita kalau bisa disendirikan, setelah itu disampaikan tentang kesalahannya yang dilakukan itu apa. Tapi bukan kita yang kamu salah ini bukan. Itu kenapa kok perlu ada yang namanya teknik ya? Ini kan lebih ke teknik segitiga restitusi itu memang butuh keterampilan juga gitu. Anak itu tetap akan harus dihadapkan dengan aturan yang sudah disepakati. Kalau di sekolah kita itu ada yang namanya poin pelanggaran gitu. Lah itu tetap berjalan Pak. Poin pelanggaran itu yang menjadi aturan sekolah itu tetap berjalan. Cara penyampaiannya mungkin salah satu alternatifnya adalah Mas Fadlan Gani, contoh misalnya dia terlambat. Mas, kamu tahu nggak kalau ada pelanggaran yang dilanggar terus kamu? Ada Pak? Apa? Disiplin Pak. Disiplinnya gimana yang tidak tepat misalnya terlambat? Kamu sepertinya kamu akan mendapat masalah nih tentang ini nih. Masalahnya apa? Kamu akan nanti dapat kredit poin. Kamu sudah tahu belum? Sudah tahu.
posisi manajer itu tidak memaafkan kesalahan, betul nggih? Tapi tetap mencatat itu. Tapi kita posisinya tuh nggak langsung marah, tidak menunjukkan satu perilaku yang benci sama anak, sebatas untuk menyampaikan, Mas, kamu tahu ya, ada nggak keyakinan yang kamu langgar? Iya Pak, saya nggak disiplin. Tahu resikonya? Tahu. Resikonya apa? Ya saya terkait pelanggaran ini Pak. Kemarin saya sudah merokok, poinnya sudah banyak. Kira-kira setelah ini kamu melakukan pelanggaran, dampaknya apa lagi? Ya saya bisa dikeluarkan. Artinya kita membangun kayak semacam kesadaran anak, dan pelanggaran tetap berjalan ke anak. Maka akan berisiko kalau saya tadi posisinya adalah teman. Kalau yang sering mungkin bisa jadi sering terjadi sama kita adalah kita mencoba untuk memaafkan ke anak. Udah, yang penting kamu janji ya, jangan diulangi lagi. Ini yang bisa menjadi masalah buat kita. Paling bagus memang posisinya adalah manajer. Kita tetap friendly dengan anak, tapi anak menjadi sadar kesalahannya apa. Oh, dia memang melanggar keyakinan. Setelah itu kita juga bisa menjadi pemantau dalam artian tetap catat kesalahannya, ini pelanggarannya berapa dan sebagainya. Setelah itu yang paling penting, setelah ini kamu mau ngapain? Kamu tahu nih, kamu sudah SP3 loh. Mas Marcel misalnya, kamu sudah SP3. Kita terlambat running, kira-kira risikonya apa? Ya Pak, saya bisa dikeluarkan. Catat dan tetap konsisten dan komitmen terhadap aturan sekolah. Posisi manajer kurang lebih seperti itu Pak. Jadi penanganannya lebih ke manajer, penerapannya tekniknya menggunakan segitiga restitusi yang lebih pada mengembangkan kesadaran anak untuk mencari solusi sendiri. Kembali seperti itu Pak, menurut saya. Baik, ini Pak Sadro. Jadi mungkin pelaksanaan kita itu sebenarnya udah benar, bisa 6 poin, ya kan. Nah cuma terkadang kita melakukan untuk menetapkan poinnya itu masih melakukan dengan cara yang berbeda-beda. Gitu. Mungkin pada caranya saya dengan ini, caranya Pak Hendro, mungkin karo halus-halus. Nah caranya saya dengan cara Pak Hendro kadang bertentangan. Nah mungkin maksudnya dengan aturan yang sudah ada poin-poin itu, nah kita melakukan hal yang sama ini, segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi ini harapannya nanti begitu ada jawaban dari orang tua kenapa seperti itu, ya kita sudah melakukan tindakan. Ya, artinya kita sudah melakukan peran kita. Nah nanti memang yang menjadi kendalanya adalah yaitu tadi yang Pak Jabito ngomong ilen-ilenan ya. Nah selama proses itu mungkin yang ilen bisa kita berikan ya pengetahuannya lah, berikan kita informasi bahwa kayak poinnya ya itu sudah SP dan sebagainya. Itu paling itu tambahannya. Ada konsekuensi. Monggo gimana Pak Sadro? Ya, terima kasih. Monggo ada yang lain, ini diskusi gitu, bukan apa ya, bukan sini yang benar, maksudnya diskusi dua arah monggo. Iya, jadi ada bapak ibu yang pengen melakukan ini, nah kita diskusikan kira-kira fase ketiga, nah bareng-bareng kita lakukan seperti itu. Monggo yang lain ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau misalnya nanti kita dalam minggu ini membuat keyakinan kelas yang kita nanti sepakati jadi aturan bersama, kita bisa nggak nanti kita terapkan dalam minggu ini? Bagaimana Bapak Ibu? Karena kan memang kita harus mengawali mendisiplinkan anak, kan memang harus membangun kesepakatan bersama gitu dengan anak-anak, keyakinan bersama, keyakinan kelas dan sebagainya. Keyakinan kelas masing-masing. Iya, keyakinan masing-masing. Kalau kelas 8A sendiri sudah punya keyakinan masing-masing. Kelas yang lain
apakah sudah? Sudah, cuma belum tertulis apa ya, belum tertulis hanya disampaikan apa yang terkait tentang peraturan sekolah sudah kami sampaikan. Kemudian kita bangun keyakinan untuk seperti apa, cuma belum terjawab dengan mungkin sih seperti itu. Tadi kan prosesnya sampai pada tanda tangan bersama, setelah tanda tangan bersama nanti dipajang di kelasnya masing-masing. Dan nanti itu disadur dari tiap kelas menjadi keyakinan sekolah. Jadi kan yang kelas jadi mereka berarti kelas 8A gitu. 8B 8B itu gitu. 8C 8 sebenarnya sudah tapi pakai alatnya saja. Ini sudah ada catatan. yang keyakinan kelas Keyakinan kelas. yang keyakinan kelas Ya kayak kesepakatan kelas itu kok. gitu. Lebih anu lagi Bu, saya pun juga sama, kemarin saya membuat kesepakatan kelas, ternyata paradigmanya itu saya apa ya, kalau kesepakatan kelas itu nanti apa ya, ruangnya itu hanya sebatas ya kesepakatan antara saya dengan Bumi saja gitu loh. Ya betul loh. Iya, artinya ditingkatkan lagi menjadi sebuah keyakinan. Tadinya saya juga bikin kesepakatan kelas, aturan apa sepakat ora oli gigi ya sepakat. Ya sepakatannya antara saya dengan anak saja. Oh begitu jam berikutnya ganti Bu Panca, ya ora. Ya kan nggak ada kesepakatan di guru berikutnya. Gitu loh. Akhirnya ditingkatkan aja menjadi suatu keyakinan kelas, siapapun yang datang, siapapun yang mengajar, keyakinan itu tetap berlaku seperti itu. Menanyakan Pak Lendi, untuk kurang lingkup keyakinan kelas itu jangkauannya apa saja? Nah, yang tadi Bu, nilai-nilainya tadi. Jadi aturan, makanya pertama tadi kan ada kita bikin rembukan aturan bersamaan. Nah, setelah aturannya ada, nanti kita tentukan nilai-nilainya ya. Nilai-nilai kebajikannya apa? Misalkan peraturan tidak boleh ngobrol. Nilai universalnya apa? Ya etika misalkan. Nah dari beberapa nilai ini kita etika, kemudian mungkin disiplin, tanggung jawab. Nah jangan banyak-banyak, 3 aja tidak apa-apa. Nah 3 ini nanti kita jabarkan, ya jabarkan melalui tabel T, Y tadi yang perlu dilakukan apa, yang tidak perlu dilakukan apa, guru sebaiknya bagaimana, itu. Materinya di-share sih Pak, di-share saja yang nilai-nilai itu loh. Kan kayak saya juga nggak merangkum dalam pikiran saya. Oke, nanti materi yang kesepakatan keyakinan kelas nih, ya yang materi yang ketiga ya, ya nanti itu ada keyakinan kelas. Ya gambaran semuanya sama ya. Iya. Itu tidak ada. Ya, ini yang keyakinan kelas nanti kita share. Karena memang kalau bisa diharapkan alurnya itu yang tadi tuh membuat harapan peraturan kelas, setelah itu nanti ada kalimat positifnya, setelah itu dijabarkan itu yang ada P nama Y-nya itu. Terus itu yang nanti guru itu tugasnya apa, murid apa yang nggak boleh, itu yang seperti itu yang diharapkan itu sampai pada titik itu. Ada lagi Bapak Ibu yang masukan atau diskusi yang didiskusikan minggu ini berarti gimana? Apakah kalau melihat kebutuhan untuk pendisiplinan anak kan sepertinya butuh cepat untuk mendisiplinkan anak. Nah ini apakah minggu ini atau tiap kelas punya keyakinan kelas masing-masing, kinten satu buatan. Nanti kita akan buatkan alurnya di share ya, di share sehingga nanti mungkin bisa dijadikan pedoman dari Bapak Ibu. Harapannya kalau minggu ini sudah ada keyakinan kelas masing-masing kan ada dari pihak sekolah bisa segera membuat keyakinan sekolah, disadur dari masing-masing kelas menjadikan kesepakatan bersama.
keyakinan itu beda dengan peraturan poin pelanggaran itu penanganan terakhir saja. Tapi keyakinan ini yang akan membantu kita membentuk budaya positif di sekolah. Kurang lebih seperti itu. Apa nggih? Disepakati mboten setelah minggu ini tiap hari? Nggih. Sepakat nggih? Nggih. Itu saja kayaknya, Pak. Monggo ada yang lain? Bapak Ibu, kalau kita akhiri sampai ke nah cukup ya, kayaknya Capek. Ya itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf dan kami banyak mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Nyuwun niat kami tidak menggurui, kita hanya berdiskusi bagaimana kita menjadi lebih baik saja. Saya pun banyak kekurangan, Pak Hendro juga banyak kekurangan. Nah, yang penting adalah kolaborasi atau kerjasama. Jadi kekurangan ini kita tutupi dengan saling kerjasama. Kemudian kekurangan itu secara pribadi ditingkatkan kembali menjadi yang lebih baik. Yang tadinya saya juga menerapkan posisi tadinya menghukum, kemudian saya memahami sesuatu, akhirnya saya berubah, naik lagi mungkin menjadi teman, dan naik lagi, dan harapan kami itu ke posisi manajer. Begitu, Allah boleh tambahan. Terakhir dari saya ya sama mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Karena pasti bukan karena hebatnya atau memungkinkan apapun, yang jelas karena Bapak Ibu guru bersedia untuk membuka diri, membantu kami membantu kami sehingga sampai pada jam 12:30 lebih bersedia untuk hadir dan duduk bersama kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah kepada Bapak Ibu guru sekalian. Mohon maaf dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Dan atau kita dengan demikian maka kita akan akhiri acara designasi pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.